Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB patch baru yang part 2. Jadi menyambung dari yang part pertama. Part pertama itu adalah hero adjustment. Seperti biasa, semua pembahasannya soal hero. Nah, sekarang baru ke battlefield adjustment atau apa yang diubah nih di Land of Dawn. Entah dari item, terus juga atribut. Pokoknya berkaitan sama gameplay kalau yang part 2 ini. Jadi kalau begitu langsung aja kita masuk ke Land of Dawn. Gak ke Land of Dawn sih, tapi kali ini kita bakal masuk ke lobby hero terlebih dahulu, karena ini ada kaitannya sama hero di adjustment battlefield yang pertama. Oke, jadi untuk perubahan battlefield atau adjustment battlefield yang pertama yaitu adalah penambahan untuk atribut physical dan magic defense bagi semua hero. Nah, jadi simpelnya ya akan gua simpulkan begini loh. Jadi semua hero nih ya kan, semua hero yang ada di Mobile Legends itu benar-benar sekarang coba buat dibalance. Dibalance dari sisi apa? Dari sisi daya tahan hidup semua hero di late game agar dapat meningkatkan pengalaman permainan yang lebih lama, yang lebih late game, yang team fight itu lebih ngaco lah pokoknya, lebih wah pokoknya kalau dari yang gue baca ya di Mobile Legends Bang Bang. Jadi kesimpulan dari battlefield adjustment yang pertama di atribut ini adalah hybrid defense, baik dari physical defense atau bahkan magical defense yang meningkat dari setiap hero atau semua hero ya kan. Dan ini setiap levelnya meningkat 0,3. Level maksimalnya tuh 5. Jadi yang gua lihat di sini pokoknya dari Mia sampai hero terbaru ini ada Arlott dan nanti akan ada Lexia, itu semua hybrid defense-nya meningkat baik dari physical dan juga magical defense-nya. Jadi di late game nggak ada lagi tuh yang mungkin kena burst. Ya burst mungkin tetap ada ya kan, karena itemnya juga kan disignifikankan. Apalagi emblem baru kan ada Weapon Master dan itu bisa digunakan untuk physical dan juga magical. Jadi menurut gue ya balance aja lah, balancing aja ini jatuhnya untuk adjustment battlefield yang satu ini. Selanjutnya mungkin beberapa dari kalian udah nggak sabar menuju ke emblem baru, tapi sabar dulu teman-teman, karena gue tidak langsung menuju kepada emblem terbaru, melainkan yang akan gue bahas adalah lifesteal. Nah, buat teman-teman yang bingung lifesteal itu seperti apa, terus apa bedanya sama spell vamp, ya kan? Nah, ini dia. Gue akan menjelaskan di sini apa bedanya lifesteal, ya kan, sama spell vamp. Dari sini aja seharusnya kalian udah ada gambaran lah kalau spell vamp itu dari kata spellnya aja itu adalah bentuk penambahan darah atau spell vampire, yang kalau kita mengeluarkan skill baru kita dapetin darah sesuai dengan damage yang kita lontarkan. Kalau lifesteal itu biasanya berdasarkan basic attack. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh dari equipment aja ya kan. Equipment ini ada beberapa yang mungkin menambahkan spell vamp, ada juga beberapa mungkin yang menambahkan lifesteal. Ini ada hybrid lifesteal juga. Terus di sini ada lifesteal dan gua akan coba telaah kepada kalian biar kalian tuh lebih ngerti bedanya spell vamp. Terus mungkin nanti ada hybrid lifesteal, ada spell vamp lagi di sini, dan ada spell vamp di beberapa item lainnya, serta ada juga yang namanya lifesteal saja. Jadi simpelnya seperti ini teman-teman. Physical lifesteal dan magical lifesteal itu dihapuskan di patch yang terbaru. Jadi tidak ada lagi tuh kayak magic lifesteal atau physical lifesteal. Semua akan bergantung kepada tipe hero yang dimainkan. Contohnya seperti apa? Contohnya yang kayak di patch yang part 1 ya kan, itu kan ada Harley. Harley itu mendapatkan pasif terbaru yang dimana basic attack-nya dia sekarang bisa meningkatkan attack speed. Betul? Betul. Nah, kalau misalkan si Harley ini menggunakan item seperti Feather of Heaven, berarti dengan attack speed yang dia punya, dia juga bisa menambahkan setiap basic attack-nya dia untuk dijadikan 10% lifesteal ini sebagai magic lifesteal-nya dia. Jadi saking sekarang tuh ada di emblem yang namanya adaptive attack, adaptive penetration, ya kan? Ini mempermudah kita untuk menspesifikasikan tipe hero dan juga build item agar lebih selaras gitu loh. Kayak kalian dulu mungkin masih ingat lah, dulu kan ada kayak buildnya tuh Harith pakai Berserker's Fury, Harley pakai Windtalker atau jenisnya, itu kan kayak emang masih masuk. Cuma sekarang kayaknya Mobile Legends Bang Bang tuh mau kalau misalkan lu main Magic ya udah lu fokus di Magic. Makanya dimunculkanlah adaptive attack, adaptive penetration, biar nanti kalian tuh nggak bingung. Yang tetap ada itu adalah spell vamp, berarti lifesteal yang diaktifkan dari skill yang tadi gue bilang. Jadi bedanya kalau spell vamp itu berdasarkan skill yang kita gunakan, karena balik lagi spell ini kan berasal dari kata spellcaster ya kan, atau hero-hero yang memang powernya atau kekuatannya ada di skillnya bukan di basic attack.
Sementara lifesteal itu sendiri akan diaktifkan dari basic attack, baik itu physical attack atau bahkan magical attack. Dan ini yang membedakan ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita melihat dari sini, ini kan 25% lifesteal, maka tidak ada lagi 25% physical lifesteal. Kalau nanti teman-teman mungkin melihat juga ada Harley pakai Husklow, ya masih masuk akal sebenarnya. Karena apa? Karena dia mencari lifesteal dari basic attack, berarti Harley-nya main basic attack. Cuma memang ini gara-gara Feather of Heaven diubah ya kan, ada lifestealnya di sini. Makanya Harley itu lebih masuk kalau misalkan pakai Feather of Heaven, karena ya mage atau mage hero-heronya itu biasanya menggunakan skill bukan basic attack. Jadi dia lebih cocoknya tuh spell vamp. Ada beberapa hero yang cocoknya basic attack ya kan, kayak Harit mungkin nanti akan cocok juga dengan item seperti Starlium Sight ini yang baru ya kan, Starlium Sight sama Feather of Heaven, karena akan meningkatkan lifesteal, jadi nggak perlu lagi concentrated energy. Tapi untuk beberapa hero yang physical attack, wah ya tentu yang kayak Husklow, terus yang kayak gini DHS nih, ini juga masih untuk jadi tank killer. Tapi Husklow ini benar-benar mau dijadikan item lifesteal pure sama kayak Wind of Nature. Buat Endless Battle, dia hybrid lifesteal. Jadi kalau misalkan ada hero mage atau magical damage dealer yang menggunakan Endless Battle, kalian gak usah kaget, gak usah dijudge, karena yang dicari adalah hybrid lifesteal. Nah, hybrid lifesteal ini apa bang ya kan? Jadi hybrid lifesteal ini yang sebelumnya adalah physical lifesteal dan magical lifesteal, sekarang diubah menjadi spell vamp plus lifesteal. Wah, ini yang gue suka nih dari Mobile Legends Bang Bang. Jadi spesifikasinya gue permudah. Spell vamp itu adalah lifesteal atau kita bilangnya regenerasi darah yang didapatkan berdasarkan dari skill yang digunakan. Kalau lifesteal adalah sebuah penambahan darah yang didapatkan dari basic attack. Kalau hybrid lifesteal, penggabungan keduanya. Jadi kamu bisa mendapatkan heal dari skill, dan kalian bisa mendapatkan penambahan darah atau heal dari basic attack. Nah ini yang mungkin teman-teman harus bisa spesifikasikan. Oke, kalau misalkan gue main skill dan gue main basic attack, berarti hybrid lifesteal lebih bagus, ya kan? Karena dia nambahin 8% yang kita butuhkan. Tapi kalau lebih dominan untuk menggunakan basic attack, mungkin kalian bisa menggunakan Husklow. Seperti itu teman-teman. Nah, bang kalau Ruby gimana? Kalau Ruby ya Bloodlust Axe, Endless Battle cukup seharusnya. Karena apa? Karena Ruby kan mainnya skill bukan basic attack. Beda sama Marksman yang mungkin butuhnya Husklow gitu loh. Jadi sampai sini semoga bisa menjawab kepada kalian semua gimana perubahan lifesteal di patch yang terbaru. Ada 3 indikator, spell vamp, lifesteal, dan hybrid lifesteal. Semoga kalian mengerti. Gua pindahin facecam gua ke sebelah sini karena kita akan membahas item yang banyak diubah ya kan, di sebelah sana, di sebelah kanan dari layar kaca kalian. Dimana sekarang Malefic Roar itu atribut uniknya atau physical penetrationnya dikurangin dari 35% menjadi 20%. Dan peningkatan penetration ya kan di setiap defense atau di setiap serangannya saat menyerang nih, saat menyerang lawan memperoleh 0,125% dari physical penetration. Ini physical penetration tambahan teman-teman. Jadi kalau yang gue lihat Malefic Roar ini didesain oleh Moonton tidak seinstan itu untuk mendobrak armor atau bahkan melumpuhkan physical defense dari hero lawan. Sehingga dengan physical penetration tambahannya ini yang memang yang cocok untuk marksman ya, karena dia akan menimbulkan damage secara terus-menerus ya kan. Dari 20%, physical penetration awalnya itu bisa sampai menyentuh angka 40% ketika memang physical penetration ini atau basic attack dari si pemegang Malefic Roar ini bisa maksimal. Bang gimana cara ngitungnya? Coba kita hitung bersama-sama ya teman-teman ya. Coba kita lihat di sini dulu. Display capture. Yang kalau misalkan gua kasih gambaran ya, ini kan sebenarnya bonus penetrationnya berarti 20%. Dari 0,125 kita coba kalikan 20 kali hit. Ya dia cuma 2,5. Wow, berarti harus berkali-kali hitnya ya teman-teman ya. Karena ini penambahan dari physical defense-nya kan emang gak ada yang nambah sih. Cuma emang menurut gua ini Malefic Roar jadi lebih ini aja, jadi lebih balance aja gitu loh, nggak terlalu OP banget. 0,125 gua belum nemu angka pastinya berapa, 15 mungkin, 150 mungkin ya. 0,125 kali 150
18, dikit lagi tuh berarti. Wah, ini berarti benar-benar gua nggak ngerti gimana caranya untuk menghitung ya secara pasti gitu loh physical penetration tambahan di setiap serangan ini, ya kan. Tapi yang pasti kalau gua baca dari sini ya, untuk setiap physical defense yang dimiliki oleh lawan, berarti kalau tadi kan kita hitung sekitar 150, anggaplah itu 180 lah ya. Berarti mereka butuh 2 blade armor untuk bisa mencapai level maksimal atau penetration maksimal dari Malefic Roar. So, buat teman-teman yang bingung, ya kan, dari pembahasan yang tadi gue simpulkan sedikit bahwa Malefic Roar ini sedikit diturunkan untuk basic persenan penetrationnya. Hanya saja ketika musuh kalian membuat banyak item defense yang fisikal, contohnya itu seperti mungkin Brute Force nambah 30, terus ada Anti Cuirass nambah 54, terus ditambah dengan Dominance Ice ada 70, dan juga Blade Armor yang 90 dalam satu waktu, itu akan mempermudah Malefic Roar kalian untuk aktif di angka 40%, karena setiap serangannya akan memperoleh 0,125 physical penetration, dan kalau menyentuh ke angka 40, ini berarti bergantung sama item yang dibuat sama lawan. So, harus pinter-pinter nih untuk sekarang pemilihan item, harus benar-benar lebih kritis dan lebih peka sama apa yang dibuild sama lawan kalian. Selanjutnya nggak cuma Malefic Roar yang diturunkan dari segi statusnya, ternyata Divine Glaive juga kali ini mengalami adjustment. Magic powernya dikurangin dari 65 jadi 60, cuma kebalikannya Malefic Roar, untuk sekarang Divine Glaive itu langsung mendapatkan 40% magic penetration. Terus kalau misalkan kita ngeliat ya dari Divine Glaive ini yang gua tangkap, sama kayak misalkan tadi Malefic Roar, kalau musuh kalian itu bikin item magic defense, ini si Divine Glaive ini akan menambahkan magic penetration 0,1% dan maksimal ada di 20%. Artinya kalau musuh kalian bikin Radiant Armor dan Athena Shield di waktu yang bersamaan, entah dengan Oracle juga atau mungkin dengan Tough Boots juga, ini akan mempermudah Divine Glaive untuk aktif memberikan 40 plus 60 magic penetration. Ya, gue bisa simpulkan ini emang patch buat mage atau mid laner yang memiliki tipe damage magical. Jadi buat teman-teman gak usah kaget kalau nanti tiba-tiba akan ada jungler magical damage atau bahkan gold laner magical damage. Karena ya teman-teman bisa lihat sendiri, Divine Glaive aja bisa nyentuh 60% magic penetration maksimal. Wow, ini angka yang sangat luar biasa menurut gue. Agak broken tapi ya agak balance juga sih, biar gold laner nggak cuma marksman, bisa APC atau ability power carry. Selanjutnya kita ucapkan selamat datang untuk Starlium Sight ya. Ini adalah item yang sebenarnya sekaligus menghapus 2 item yang ada di in-game. Yang pertama adalah Calamity Reaper yang sudah tidak ada, dan yang kedua adalah Shadow Twin Blade yang tidak laku kebetulan. Dan kalau bisa gue simpulkan, Starlium Sight ini adalah pergabungan dari 2 item tersebut, yang dimana memang ketika dalam 3 detik tidak menggunakan skill, basic attack selanjutnya dari si pemilik dari Starlium Sight ini akan meningkatkan atau memberikan true damage. Tapi bedanya untuk Starlium Sight ini, dia tidak memberikan efek ketika kita tidak menggunakan skill atau kita tidak menggunakan basic attack atau tidak menggunakan apapun atau tidak tersentuh apapun. Beda sama Heptasis atau beda sama Shadow Twin Blade. Nah, Starlium Sight ini sebenarnya adalah item yang sangat-sangat, menurut gue ya, sangat-sangat menarik karena dia mendapatkan 8% hybrid lifesteal, tapi dia juga meningkatkan 70 magic power. Jadi sebenarnya ini cocok banget untuk Harit, itu yang pertama. Yang kedua untuk Harley juga cocok. Karena apa? Karena skillnya juga bakal dapetin lifesteal, terus basic attacknya dapetin lifesteal. Dan untuk harganya dia ada di angka 2220 gold. Jalannya juga kayaknya cukup banyak ya. Ada Mystic Container, Magic Wand, dan juga Azure Blade. Jadi item ini kayaknya memang item yang didesain untuk hero-hero ability power carry atau hero-hero yang benar-benar bisa gendong di dalam in-game, yang punya basic attack power juga karena tidak melupakan efek dari Azure Blade yang dimana dia akan memberikan true damage setelah menggunakan skill, atau kalau item sebelumnya itu adalah Calamity Reaper. Jadi kita lagi dan lagi harus ucapkan selamat datang untuk Starlium Sight, dan terima kasih untuk Calamity Reaper serta Shadow Twin Blade karena memang pasif unik Crisisnya ini ya mirip-mirip banget lah sama satu item yang sudah tidak digunakan lagi, yaitu Calamity Reaper. Sekarang diganti jadi Starlium Sight. Selanjutnya buat teman-teman yang mungkin inget
item ini tuh bener-bener powerful banget di tangan Alice, Harith. Sekarang item ini tuh jadi situasional. Ini yang gue suka dari Mobile Legends. Gini dong, situasional gini yang penting ya. Jadi gini, ada beberapa pasif unik yang dikurangi, yaitu adalah dari spell fame-nya atau magic lifesteal-nya, yang sebelumnya 25% sekarang cuma jadi 20%. Tapi teman-teman, sekarang Concentrated Energy memiliki pasif unik yang terbaru, yaitu adalah Recharge, yang dimana meningkatkan 5 magic power setelah memberikan magic damage. Jadi cocok banget nih buat yang DPS seperti Alice contohnya, Harley juga masuk, atau mungkin Harith yang sustainability mage gitu loh. Nah, dia akan memberikan 5 magic power yang bisa di stack hingga 6 kali, berarti 30 magic power. Tapi nggak cuma itu, saat mencapai stack maksimal, ternyata item ini juga meningkatkan 12% magic damage. Jadi, magic powernya ini meningkat 5 dikali 6 sama dengan 30. 30 ditambah 12% berapa tuh? Hitung aja selama 12 detik. Tapi hanya saat sampai mencapai stack maksimal. Bang, kalau di physical ada nggak item kayak gini? Ada. Apa bang? War X. Betul teman-teman. Karena saat mencapai stack maksimum, ini tuh sama persis kayak War X. Bedanya, kalau Concentrated Energy ini meningkatkan 12% magic damage selama 3 detik. Kalau War X ya teman-teman bisa baca sendiri, dia akan memberikan movement speed dan juga ini dapat di stacknya 8 kali. Beda sama Concentrated Energy yang cuma 6 kali. Meta Mage, serius ini Meta Mage banget. Pertanyaan gue, kenapa item magic defense-nya tidak di buff? Muton, tolonglah. Serta untuk penutup kurang lebihnya adalah Feather of Heaven yang ditambahkan 10% lifesteal. Lalu ada Mystic Container juga yang mendapatkan 8% spell fame, serta Endless Battle yang mendapatkan 8% hybrid lifesteal. Mirip sama Starlium Sight yang mendapatkan 8% hybrid lifesteal juga, sehingga itu menjadi penutup untuk item. Barulah kita menuju ke emblem baru. Sama seperti di video 3 part yang sudah gua hadirkan untuk di emblem baru yang di patch terbaru, sekarang kita sudah bisa bermain dengan emblem baru sepenuhnya. Dan buat teman-teman yang bingung, ini tuh basic common emblem, ini tuh tank, emblem, assassin, mage, fighter, terus ada support sama marksman. Bedanya apa bang? Bedanya di atribut. Teman-teman bisa lihat di sini atributnya memang betul-betul menguntungkan untuk para jungler contohnya, terus yang ini untuk para tank karena ada hybrid defense HP regen. Terus ini atributnya menguntungkan sekali untuk para mid laner juga iya karena ada movement speed. Adaptive penetrationnya juga bagus untuk mid laner. Terus ini sebenarnya untuk mage juga oke karena ada magic penetration, dia punya magic power juga. Cuma minusnya untuk yang custom mage ini tidak memiliki movement speed, beda sama assassin. Assassin emblem ini nggak cuma bisa untuk para assassin, mid laner juga sangat-sangat gue rekomendasikan. Hanya saja perbedaannya adalah nanti di talent ketiga kalian bisa mengcustom sesuai dengan keinginan kalian. Fighter ini bagus banget juga buat yang make skill atau spell farm ya kan, karena spell farm 10% dari awal. Terus ada support juga nih. Support sih movement speednya tetap 6%, luar biasa banget. Dan untuk efek pemulihannya, dia kayaknya lebih cocok untuk healer. Sementara untuk marksman dia lebih dominan ke attack speed. Dan ini yang membedakan ya, marksman yang sekarang emang bener-bener representatif dari hero-hero attack speed. Terus apa bang yang beda di patch terbaru kali ini yang membuat gua harus membahas kembali si emblem-emblem ini? Yang pertama, semuanya ini tidak ada perbedaan dari atas ya kan. Paling yang bedanya tuh cuma di angka-angka aja. Kayak sekarang tuh lebih balance, ada 16 adaptive attack, terus juga 10% ada dari attack speed, darah, penetrationnya juga 5, masih 5% cooldown juga. Firmness juga tetap sama 6 angkanya. Movement speed aja nih yang menurut gue wajib. Nah, kenapa gue bilang movement speed ini wajib untuk hampir semua hero? Karena status yang sulit ditambahkan di dalam game itu adalah movement speed. Buat jungler masih ada season hunter, jadi jangan takut. Cuma ya sekarang menambahkan hanya 15% saja damage kepada monster-monster jungle. Jadi buat jungler-jungler ya masih bisa menggunakan ini. Untuk yang hero-hero support ya kan sangat-sangat direkomendasikan mungkin Tenacity ya kan, karena Tenacity ini akan meningkatkan 18 physical dan magic defense ketika darah kita tuh di bawah 50%. Ini ada Master Assassin nambahin damage kalau musuhnya sendirian, ada Bargain Hunter untuk memberikan diskon kepada item kalian. Ada Festival of Blood juga, masih mirip karena bedanya di sini bentuknya pasif, jadi dari awal kalian udah dapat. Terus ini yang paling gue suka, Pull Yourself Together, karena emang cooldown dari battle spell itu dikurangin 15% dan juga skill active equipment. Bang, skill active equipment ini apa? Wind of Nature, Conceal, apalagi tuh Winter Truncheon. Pokoknya yang bisa dipencet
atau skill aktif atau equipment aktif itu bisa berkurang sebanyak 15%. Dan untuk para mid laner nih ya kan, gue sangat merekomendasikan ini dia, Weapon Master ya. Weapon Master ini benar-benar memperoleh atau menambahkan 5% magic atau bahkan physical attack tergantung dari equipment, emblem, talent, dan atribut-atribut lainnya. Untuk talent emblem yang ketiga ini ada Impure Rage. Nah untuk sekarang Impure Rage masih memberikan damage dengan adaptif. Hanya saja ini memulihkan 2% mana saat mengenai target. Jadi cocok banget kayak hero-hero kayak Cloud karena cooldownnya cuma 5 detik. Terus Cecilion itu bagus banget. Marksman, Quantum Charge cocok. Tanker bisa pakai yang Conclusive Blast. Atau bahkan mungkin kalau kalian bermain sebagai jungler, kalian mau lebih mempercepat bagaimana farming jungle kalian dengan bonus dari Conclusive Blast. Pas nge-gank juga boleh tuh nambahin magic damage kepada musuh kalian. Ini cocok. Killing Spree untuk para assassin. Mau kalian assassinnya kayak Gusion, Karina juga bisa menggunakan emblem ini. Kenapa? Karena yang sekarang kalau teman-teman lihat di assassin ya kan, itu adaptive penetration. Jadi sesuai dengan karakter atau tipe hero kalian. Kalau tipe hero kalian magic ya berarti ini magic penetration, ini magic attack, dan seperti itu teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke sini ya kan untuk mengembalikan atributnya, untuk memastikan kalau teman-teman itu melihat perbedaan ya untuk patch yang kemarin sama patch yang sekarang. Sekarang juga ada Lethal Ignition masih sama untuk 7%-nya, damage adaptifnya juga sama, level ya kan. Pokoknya level 15 Lethal Ignition lebih sakit. Terus ada Brave Smith yang gua sangat sukai teman-teman di patch terbaru kali ini. Jadi kalau kalian jungler ya, kalian ambil movement speed, season hunter, ambil ini. Serius, ambil Brave Smith. Kenapa? Karena sebelumnya Brave Smith ini akan memulihkan darah atau melakukan heal ke diri kalian sendiri setelah kalian itu melakukan stun atau memberikan efek CC, crowd control. Tapi sekarang Brave Smith ketika menggunakan skill aja itu kalian udah bisa memulihkan 5% dari maksimum HP kalian. Skill yang dimaksud adalah ketika kalian memberikan skill ke lawan kalian, memberikan damage intinya. Ada juga Pull Yourself Together, tadi di bawahnya ada Focusing Mark ya kan. Jadi untuk support ini kayaknya emang lebih berderet lah, lebih gampang dipakainya. Buat support, buat roamer kayaknya nggak susah deh untuk di patch terbaru kali ini. Malah lebih gampang buat roamer. Sebenarnya yang kompleks tuh fighter sebenarnya, explainer sama mage lah. Mage itu opsinya juga banyak. Focusing Mark masih sama, memberikan damage ke hero lawan, meningkatkan 6% damage hero untuk ganker, sangat-sangat bagus sekali. Dan Weakness Finder juga tidak ada perubahan, hanya saja kalau teman-teman melihat dari custom match emblem, gua masih ingat banget kalau di sini bukan magic penetration. Di sini tuh penambahan mana. Tapi sekarang mereka membedakan custom match emblem jadi lebih spesifik dengan tambahan 8 magic penetration yang menurut gua atribut ini sangat-sangat OP untuk para mage atau mid laner. Cuma ya kalau kalian mau mainin penetration yang lebih tinggi, dia 16 nih. Jadi mid laner sekarang opsinya banyak banget. Kalian bisa main Parsia pakai emblem assassin dengan atribut atau talent emblem seperti ini ya kan. Contohnya, atau kalau kalian mau ya sebenarnya sama, cuma ya bedanya pakai custom emblem mage. Dan kalian dapetin penetration lebih sedikit aja, sedikit banget bahkan bisa dibilang. Sisanya pakai Lethal Ignition, ini masih OP. Buat roamer kayak yang gue bilang tadi, rekomendasinya paling gak jauh-jauh dari ini. Kalau roamer healer ya, kalau roamer yang tanker mungkin bisa dipertimbangkan kembali kepada movement speed, tenacity, dan juga Brave Smith juga oke. Atau Focusing Mark juga oke. Ini buat tanker-tanker. Buat marksman ya tetaplah marksman butuh movement speed, weapon master. Antara kalian pakai Quantum Charge, untuk Beatrix Quantum Charge cocok banget menurut gua, atau kalian pakai Killing Spree juga Beatrix gitu cocok. Tapi untuk hero-hero yang mengandalkan attack speed, wah ini sangat-sangat gua sarankan Weakness Finder. Melissa cocoknya apa bang? Wah Quantum Charge. Hero-hero lain ya kalian bisa cek sendiri. Cloud, gue bilang Cloud sih Impure Rage. Jadi mungkin Cloud gambarannya seperti ini teman-teman. Silahkan dicoba, enjoy patch terbaru kali ini. Sebagai penutup, menurut gue jangan males untuk baca. Dan yang paling penting jangan males juga untuk nyoba. Karena gak ada salahnya kok Moonton membuat patch terbaru kali ini dengan mengubah banyak sekali emblem yang ada di in-game. Pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya Moonton yang ribet apa kita yang malas baca? Jangan lupa bahagia. Dadah.